Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan, sehat. Sudah vaksin semua? Udah yang kedua? Sudah juga? Puji Tuhan. Tadi ada oma-oma ketemu saya di belakang. Lain rambut Pak Pendeta tuh. Lasame kayak oma-oma panjang. Putih-putih same. Ya. Model apa itu Pak Pendeta? Oh, ini model rambut yang terbaru. Model vaksin Sinovac. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang berpandangan bahwa pertobatan itu adalah sebuah proses yang harus dilakukan dalam setiap orang sebagai usahanya untuk mendekatkan hubungan dia dengan Tuhan. Ya. Kalau orang sudah melakukan pertobatan, hubungannya itu semakin erat dengan Tuhan. Jauh lebih erat sebelum dia melakukan proses pertobatan. Harusnya memang harus seperti itu. Ya. Tetapi kecenderungannya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang sudah bertobat, lalu dia merasa bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Ya. Dia imannya lebih tinggi daripada orang lain. Orang mengatakan dengan ungkapan sombong rohani. Dengan dia bertobat, lalu dia berkata bahwa iman orang-orang lain yang belum bertobat itu tidak ada apa-apanya, bahkan direndahkan. Sehingga dia menempatkan diri menjadi orang yang paling tinggi di antara orang lain. Tinggi rohani. Pada pagi ini Bapak Saudara, kita mau melihat dan kita mau belajar dan membaca, mendalami teks Alkitab yang kita baca pagi ini, maka kita akan menemukan ada persoalan yang sama. Sekaligus kita juga akan menemukan jawabannya. Secara garis besar, teks yang kita baca ini di kitab Ulangan ini berbicara mengenai kehidupan umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Maka umat yang taat dan setia pastilah akan diberkati. Sebaliknya, ketika mereka tidak taat dan setia, maka umat akan dikutuk. Sederhana konsepnya. Ya. Taat pasti diberkati. Tidak setia pasti dihukum. Sederhana hukumnya. Tetapi dengan kesederhanaan ini, umat pilihan Tuhan ini malah seringkali dihukum Tuhan. Jadi kalau mereka seringkali dihukum Tuhan, berarti mereka tidak taat, tidak setia. Seringkali melakukan pelanggaran dan dosa. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyembah berhala, ya, memberikan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa yang lain, tidak mengindahkan hukum Taurat, sehingga mereka dihukum. Tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi malah masuk ke dalam pembuangan di Babel. Umat pilihan Allah tetapi malah dihukum. Sederhana, karena mereka hidup tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada saat mereka masuk di dalam tempat pembuangan, proses iman itu tidak berhenti. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting.
Walaupun umat dihukum, tetapi proses iman itu tetap berlanjut. Anugerah dari Allah itu terus diberikan kepada umat ini. Umat ini diminta untuk, ayo bertobat, ayo kembali kepadaku, maka aku akan memberkatimu. Diberikanlah firman Tuhan, diutuslah para nabi, supaya umat ini bertobat. Supaya umat ini dipulihkan, dikeluarkan dari kubangan dosa. Masih saja Tuhan memberkati mereka, walaupun sudah jelas-jelas mereka tidak taat dan setia. Maka proses iman ini terus berlanjut, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya mereka keluar dari tempat pembuangan dan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Proses berikutnya adalah pertobatan yang dilakukan itu adalah dengan kesungguhan hati. Segenap hati, tanpa kepura-puraan. Kalau kita menolong orang dengan setengah hati, ya, atau kita melayani suami kita, atau kita melayani istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita misalkan. Coba kalau kita melayaninya dengan setengah hati. Lain kan? Orang yang menerimanya pun pasti terasa gitu. Dak tulus dia ini. Kita pun yang melakukannya dengan setengah hati pun lain rasanya. Kalau kita melayani orang yang tidak kita sukai, kita pasti ogah-ogahan kan. Tidak setengah hati, tidak sepenuh hati kita melakukannya. Mungkin seperempat malah. Malah merasa terpaksa gitu. Tetapi kalau kita melakukan dengan ketulusan, dengan segenap hati, maka ada rasa yang damai gitu ya. Yang senang hatinya, sukacita hatinya. Waktu kita mau datang ke gereja ini untuk ibadah pagi ini, saya yakin opa-oma sudah bangun jam 5, mungkin ada yang bangun jam 4 gitu ya, supaya tidak terlambat dan sebagainya. Kita melakukannya dengan sepenuh hati. Mau datang ke rumah Tuhan, mau dengar khotbah, mau ketemu teman, mau datang ke gereja ini aja udah seneng gitu. Karena kesungguhan hati. Sukacita kita mau datang ke tempat ini. Tidak ada yang memaksa. Nah, pada saat kita juga diberikan kesempatan untuk bertobat, dibutuhkan seperti ini. Kita lakukan dengan kesungguhan hati, kita lakukan juga dengan segenap hati, tanpa kepura-puraan. Tuhan meminta ini kepada umat Yehuda pada saat itu. Jangan bohong lagi ya. Jangan lagi mengulang hal yang sama ya. Kalau itu bisa dilakukan, maka aku akan memberkatimu. Ya, dapat ya konsepnya Bapak Ibu Saudara ya, bahwa itulah proses di mana Allah membuat kita seperti memiliki gaya hidup orang beriman. Gaya hidup orang beriman itu yaitu mampu mendengar suara Tuhan, mampu mendengar firman Tuhan, lalu kemudian hidup taat di dalam firman Tuhan itu. Setia hidup di dalam firman itu. Kudus hidup di dalam firman itu. Kita masuk di dalam firman itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita pada pagi ini mau mengajak kita untuk belajar dari pengalaman umat ini. Di saat mereka jatuh di dalam dosa, kita juga bisa belajar. Ada dua hal penting Bapak Ibu Saudara dari perenungan kita di pagi ini, maka kita akan menghayatinya agar di dalam keseharian kita
kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan mau katakan kepada kita. Yang pertama, manusia itu punya kecenderungan ingin melakukan dosa. Sejak Adam dan Hawa itu sudah dilakukan. Mereka jatuh di dalam dosa. Sehingga pada saat kita mau memahami apa itu pertobatan, maka harus kita punya pemahaman dan perbuatan nyata bahwa kita memang sudah hidup dalam pertobatan. Itu kata penting Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya pemahaman bahwa pertobatan itu adalah harus dilakukan dengan kesungguhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan, kemudian harus dibuktikan di dalam perbuatan nyata. Sikap, hati, kata, dan perbuatan. Tidak bisa hanya sebatas pemahaman, pikiran, dan mulut. Tapi kesehariannya beda. Tidak bisa. Kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu. Oke Pak, lah tahulah, lah pahamlah. Tapi pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang pernah kita benci atau membenci kita, lalu kita masih punya akar pahit, pemahaman yang tadi harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ini ya dulu orang nih jahat kayak ku. Dia gati bangpa kayak ku deh nih. Kayak kena pelabu ku deh nih lah. Ku harus balas dendam nih. Tidak bisa. Aku mengasihimu, aku mengampunimu. Apa kabar kah? Ku sumpah aku kena COVID. Oh, jangan. Hai, apa kabar? Sehat-sehat oh, Tuhan berkati oh. Jaga kesehatan oh, pakai masker. Jiat masker kah tuh. Jangan. Tadilah bagus di depan, ujung-ujungnya jiat masker kah? Jangan. Sehat-sehat oh, Tuhan berkati. Yuk ikut kami ibadah lansia. Nah, kan seger kan? Lalame ku udah nengok kah di lansia, datanglah lah di ibadah kami jam 7 biar ramai. Nah. Siapa yang lebih sejahtera? Kita yang mengampuni orang lain atau kita menghakimi orang lain? Tenang hatiku Pak Pendeta, pada saat aku mau mengampuni orang lain, aku berdoa untuknya. Walaupun dia pernah nyakitinku, tapi biarlah, Tuhanlah yang tahu, Tuhanlah yang balas, Tuhanlah yang tahu. Aku memberkati dia. Aku berdoa untuk anak-anakku, walaupun tidak suah datang ke rumah, tidak suah nelpon. Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka, berkati keluarganya, berkati teman-teman kami di lansia. Saya sudah berulang kali katakan, Bapak Ibu harus saling berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena terkadang kita sebagai umat yang percaya ada di masa-masa kita sulit sekali berdoa. Ada di kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa lagi berdoa. Maka Bapak Ibu punya peran penting untuk berdoa bagi mereka. Mungkin di saat mereka lemah fisiknya, tidak bisa lagi dalam kondisi stroke yang berat, dia tidak bisa lagi berdoa. Bapak Ibu punya peran yang penting untuk berdoa buat mereka.
Karena kalau kita berada pada posisi yang sama, mereka akan juga melakukan hal yang sama buat kita. Disitulah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah orang-orang Kristen yang menopang di saat yang lain lemah. Ya. Berdoa untuk menguatkan, berdoa untuk memberikan kesehatan, berdoa untuk hadirkan sukacita. Mungkin ada orang-orang yang ya biasa-biasa aja lah Pak Pendeta kalau masuk dalam masa-masa lansia ini. Tetapi ada beberapa orang yang post power syndrome, yang sudah biasa bekerja, biasa aktif, lalu ada di rumah, seperti banyak hal-hal yang belum selesai dan sebagainya. Ada banyak lansia masuk dalam level-level yang di mana mereka khawatir akan masa depannya, diliputi rasa takut, hidup dalam kesendirian, kesepian, ya, dan lain sebagainya, dan pergumulan-pergumulan lain yang bisa puluhan, bisa ratusan yang dialami oleh setiap umat Tuhan yang masuk dalam usia-usia lanjut. Sehingga firman Tuhan yang selalu diberikan kepada kita, itulah yang akan menguatkan kita satu dengan yang lain. Bapak Ibu kalau pagi, saya yakin kalau opa oma, opung, senangnya bangun pagi kan? Jalan pagi, baca firman Tuhan. Kayaknya kalau bangun pagi itu, fresh gitu Bapak Ibu ya. Melakukan aktivitas itu senang aja kalau pagi. Bisa ngopi, bisa ngeteh, baca koran, mungkin sekarang sudah baca berita di handphone ya. WA anak-anak, WA cucu-cucu, video call dan sebagainya. Banyak aktivitas di pagi hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, setiap Bapak Ibu bangun pagi, ingat 1,5 menit. Saya pernah khotbahkan dulu di lansia. 1,5 menit itu menjadi poin penting di pagi hari. Sama seperti yang Barack Obama lakukan. Presiden Amerika yang berkulit hitam. Dia punya kesibukan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia selalu meluangkan waktu 1,5 menit di pagi hari pada saat dia bangun. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Tidak lama dah, 1,5 menit ya. Dia berdoa. Saya mengucap syukur saya bisa bangun di pagi ini. Saya masih diberikan nafas kehidupan. Hari ini jadwal saya sibuk Tuhan. Maka berikanlah saya kesehatan dan hikmat daripada Tuhan. Lah, 1,5 menit itulah proses di mana dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menempatkan dirinya sebagai umat, sebagai ciptaan Tuhan yang terkecil, yang tidak bisa berbuat apa-apa, kecil di hadapan Tuhan. Maka dia datang kepada sumber kekuatan. Maka Bapak Ibu, kita akan diberikan semacam kekuatan di awal kehidupan, di pagi hari. Maka Bapak Ibu akan melakukan aktivitas sepanjang hari yang berasal daripada Tuhan. Hikmat, sukacita, kebijaksanaan, kesabaran, damai sejahtera,
Kadang-kadang masih suka salah paham kan sama suami sama istri kan. Aduh, makan gitu tumpah-tumpah. Kata suami, "Weo, kami ini kelompok ISIS. Itu salah, ini salah." Nah, gitu kan. Kelompok ISIS tuh katanya. Bikin nih salah, bikin tuh salah. Nah, sama dengan anak-anak juga. Sama dengan cucu-cucu. Dan persoalan-persoalan lainnya. Terutama kesehatan. Apa yang dialami lansia? Pak dokter udah cukup tahu tadi diperiksa satu-satu kan. Tinggi tensi nih. Nah, siapa tensi tadi tinggi tadi? Pak dokter pernah bilang sama saya, kalau pagi-pagi nih, opa-oma nih tensi ya tinggi semua. Mungkin karena buru-buru, bangun pagi, pakai baju, cepet-cepet kesini, naik tensi ya. Mudah-mudahan setelah dengar firman Tuhan, tensinya turun. Tapi jangan pulang dari sini makan mian, nah, lah naik pulih, sungsoi pulih gawe nih. Aduh, menajak Pak Pendeta dak PAP. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam pertobatan itu adalah janji Tuhan yang berlimpah berkat dan sukacita. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau Bapak Ibu hidup dalam sukacita, yang namanya jabatan, kekayaan, kekuasaan, itu bukan lagi menjadi tujuan yang utama. Bapak Ibu baru dengar berita kemarin, yang namanya Bill Gates, orang terkaya di dunia, cerai sama istrinya. Hartanya itu sampai 100 keturunan pun tidak habis-habis. Punya kekayaan, punya kekuasaan, punya. Apa yang tidak bisa dibeli di dunia ini? Bisa. Tapi keluarganya hancur. Bukan jaminan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita diberikan sukacita daripada Tuhan, Tuhan berikan kita damai sejahtera, aduh senang banget deh. Di rumah itu orang bisa saling melayani dengan kalimat-kalimat yang menguatkan. Mama, panggil apa biasa ya kayak istri? Yang hujan turun lagi yang yang angkat jemuran yang tuh terus kalimat yang hari ini kah cantik kemarin dah salah pulih suami ini. Sukacita itu penting Bapak Ibu hadirkan di dalam keluarga. Damai itu penting, sejahtera itu penting, ya. Disitulah orang-orang beriman itu berkualitas. Bukan urusan kekayaan, bukan urusan jabatan, bukan urusan kekuasaan. Tetapi bagaimana damai sejahtera Tuhan itu hadir. Karena kita begitu diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya diberkati? Kita mampu mendengar suara Tuhan. Setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu bacakan, baik di dalam SBU pagi, SBU malam, mungkin dengar firman Tuhan dari YouTube, ya, itu bisa menguatkan kita. Firman Tuhan itu akan memberikan sukacita kepada kita. Tinggalkan semua akar pahit yang sudah terlalu lama dalam hati Bapak Ibu. Tidak diguninya tuh nyimpen akar pahit, nyimpen deposito baru bagus. Nyimpen dendam, nyimpen sakit hati, tidak usah. Langsung lipat tanganmu, berdoa untuk dia. Aku mengampunimu.
Aku berdoa engkau baik-baik saja. Ade menantu kita, ade besan kita yang bikin kita macam-mana, berdoa untuk diorang. Berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan usahanya lancar, sehat-sehat semua. Ya. Kita hadirkan juga sukacita bagi orang lain. Ingat seperti tadi yang saya katakan di awal. Sudah paham akan firman Tuhan? Sudah. Maka lakukan dalam tingkah laku keseharianmu. Maka Tuhan akan memberkatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Kita diberkati dengan cara kita dikuatkan. Kita disegarkan dengan sukacita yang diberikan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekarang masih mengalami ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, mungkin juga ada banyak sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat, ada satu lagu Kidung Jemaat 375. Lagu ini selalu mampu menguatkan orang percaya. Dengan segala pergumulan yang kita lalui. Dari dulu, hari ini, mungkin besok, dan seterusnya. Lagu ini sederhana sekali. Maka saya harap Bapak Ibu bisa menghayati lagu ini dan kalau sedang berada pada situasi dan kondisi yang berat, maka nyanyikanlah lagu ini. V. Bukan ini V. V. Lagunya begini V. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.